Mario Teguh. Silakan. Sahabat-sahabat saya yang super, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua masih berada dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Amin. Malam ini kita bahas, berhasil itu tidak harus tua. Karena banyak anak muda stres sekali, karena perjalanan menuju keberhasilannya kok panjang. Tapi untuk memulai bahasan itu, izinkan saya bertanya dulu. Langsung kepada Anda. Usia pensiun sebagai pegawai negeri berapa? 55 tahun. Good. Jadi seandainya saya dulu mentargetkan bekerja untuk dapat pensiun, maka sebetulnya saya tinggal 1 tahun lagi. Karena usia saya 54 tahun sekarang, meskipun tidak begitu kelihatan. Nah, bayangkan kalau saya tadinya berkarir untuk pensiun. Pada usia 54 tahun seperti ini, apakah saya bersemangat untuk pensiun atau khawatir? Khawatir. Tapi Golden Ways baru 2 tahun, masih remaja, dan banyak yang saya kerjakan. Seandainya saya harus pensiun tahun depan, berapa besar potensi pelayanan publik yang saya abaikan hanya karena saya ingin pensiun 55 tahun. Berarti orang umur 70 tahun yang masih bekerja bagi kebaikan sesama tidak bisa disebut tua. Jadi kalau begitu, satu, berhasil itu tidak harus diukur dari usia, tapi diukur dari besarnya kemanfaatan kita bagi orang lain. Yang kedua, betul-betul usianya muda. Yang ini kita bicarakan lebih banyak. Tidak harus setua orang lain untuk menjadi seberhasil orang tua. Bisa dibayangkan kalau muda, kita sudah tidak harus bekerja untuk mencari uang. Tapi bekerja untuk kebaikan, kehidupan kita, dan sesama. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Pak Mario, sebelum kita bicara lebih jauh, bolehkah saya bertanya, apakah usia mental yang ada di dalam diri kita itu sesuatu yang bisa berubah-ubah, Pak? Itu dia. Yuk, izinkan saya menuliskan di sini, Mas Uli. Kalau kita, usia fisik kita, katakan saja ya, 20 tahun. Tetapi usia mental kita 40 tahun. Orang ini bisa berbicara dengan seimbang dengan orang-orang usia berapa? Berapapun sampai usia 40 tahun. Pada usia 20 tahun. Maka hadiah kehidupan untuk orang yang 20 tahun. Usia mentalnya 40 seperti orang-orang 40. Duduk dalam rapat dengan orang-orang yang sama pinternya. Dipercayakan tugas untuk orang-orang yang sama mapan. Tua semua guru kita. Jadi kalau begitu, di mana kita berada, melibatkan pikiran kita, mempengaruhi naik atau turunnya. Yang Anda tonton di TV, yang Anda baca. Kalau Anda jarang bepergian, tidak membaca, itu bahaya. Karena bepergian itu bisa diganti dengan membaca, karena mental Anda yang jalan-jalan. Itu maksudnya. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak, sebelum kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya, satu pertanyaan Pak Mario, apakah ada step-step sederhana Pak untuk mencapai keberhasilan itu? Super. Yuk, sahabat saya yang muda. Jangan lama-lama berusaha membuktikan cara-cara yang Anda pikir akan baik, padahal sudah digunakan oleh orang lain untuk menua dan lemah. Jadi caranya, perhatikan orang-orang yang sudah tua. Ini saya bongkokkan ya. Ya, yang hidupnya lemah. Perhatikan anak-anak muda gagah yang hidupnya baik. Satu, hindari meniru, di sini tiru. Kalau samalah dengan yang hebat. Kalau mau beda, bedalah dari yang lemah. Sederhana toh? 3 super step-nya, jadikan diri Anda diterima.
Kalau Anda ingin masuk ke satu pekerjaan atau pergaulan yang isinya orang-orang santun yang profesional, santunkan dan profesionalkan diri. Itu diterima. Disukai. Ini step yang kedua. Buat orang lain menyukai dirinya sendiri. Itu sebabnya jadilah orang yang membuat orang lain suka dengan dirinya sendiri. Dampaknya Anda disukai. Dan yang ketiga, ini pencemerlang siapapun. Kalau Anda sudah sampai pada kelas ketiga, Anda akan mudah mendapatkan yang Anda impikan. Yaitu Anda dipercaya. Kita tumbuh begini, orang yang sering pindah pekerjaan, dia tidak pernah naik kelas ke disukai, karena sibuk diterima saja. So, kalau begitu, jadilah pribadi yang mengerti yang dibutuhkan untuk diterima, sesuaikan. Setelah masuk, buat orang lain menyukai diri mereka sendiri. Setelah itu, karena keberhasilan itu jarang sekali kita capai pada langkah pertama. Repotnya, seharusnya di sini, tapi orang sudah berhenti beberapa langkah sebelumnya. So, anjurannya, sahabat-sahabat Indonesia yang super, jangan cari keberhasilan besar. Itu yang membuat kita stres. Celebrate small successes. Rayakanlah keberhasilan-keberhasilan kecil. Jadi bukan target besar. Target besar paling berdampak kepada rasa malas, rasa takut dan rasa ragu-ragu. Jadi kalau mau jadi sesuatu yang besar, break it down. Putuskan kecil-kecil. Disukai calon mertua. Itu penting sekali, terutama kalau dia kaya raya. Oke? Disukai. Lihat itu. Dipercayai. Anak-anak muda Indonesia yang super, target Anda adalah digunakan orang besar. Target Anda itu adalah tampil berkualitas supaya orang-orang besar tertarik menggunakan Anda. Jadi kalau begitu, jadilah anak muda yang anggun, pandai, tidak ngeyelan. Tuh. Jadi anak-anak muda yang pandai dan menampilkan dirinya pandai, mudah disukai dan dipercaya, akan diperebutkan oleh orang-orang besar untuk ditugaskan melakukan hal-hal besar. Jangan tersinggung kalau dimanfaatkan. Karena bahkan Tuhan mensyaratkan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Hadirkan diri Anda untuk dimanfaatkan. Itu. Super sekali Pak Mario. Kita akan break sejenak Pak Mario, tapi saya punya satu pertanyaan mohon dijawab setelah break, yaitu ada di antara kita yang merasa tidak adil dan melihat ada orang-orang yang memang sudah pangkatnya tinggi atau kaya karena warisan Pak. Apa komentar Bapak? Kita segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways. Tahun 2000